sebelumnya perkenalkan dulu, akrab dipanggil Riko dari Peduli Digital. Ngomong-ngomong tentang Peduli Digital, Peduli Digital itu apa sih kok tiba-tiba ngadain webinar, nggak ada tiba-tiba kok muncul gitu. Jadi Peduli Digital itu adalah platform edukasi digital yang berbasis di Kota Kediri sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan teknologi di era digitalisasi ini dengan layanan online course dan juga bootcamp bertanya. Jadi untuk kalian semua untuk lebih detail atau lebih tahu tentang digital ini, boleh di follow Instagram kami di @peduli-digital. Langkah awal dari Peduli Digital ini untuk meningkatkan atau memperkenalkan dunia digital adalah dengan melakukan atau mengadakan kegiatan webinar ini. Jadi webinar ini kami berkolaborasi, Peduli Digital berkolaborasi dengan Pasuruan Dev mempersembahkan webinar dengan tema web developer dengan judul Mulai Karirmu sebagai Web Developer. Ngomong tentang judul tersebut, yang kita bahas tentunya adalah apa sih web developer itu dan gimana sih caranya jadi web developer itu, dan juga pastinya gimana sih untuk prospek karir di web developer itu kedepannya itu seperti apa di industri 4.0 ini dan di era digitalisasi ini. Dalam webinar ini dengan topik web developer ini kami berkolaborasi dengan Pasuruan Dev menghadirkan pembicara yang expert di bidangnya dan juga syarat pengalaman, yakni Mas Imam Sutono. Nah, Mas Imam Sutono ini sekarang bekerja di carikosan.com sebagai software engineer. Nah, menariknya dari pemateri kita pada pagi hari ini itu, yaitu dulu waktu lulus SMK itu, sebelum lulus dia sudah direkrut oleh perusahaan menjadi web developer. Itu sih termisu sedikit tentang pemateri kita. Dan saat ini materi atau pembicara dari webinar kali ini itu masih menempuh pendidikan di Binus University. Itu sih sekilas dari intermezzo tentang atau background dari Mas Imam Sutono. Nanti kalian boleh tanya lebih lanjut. Dan juga Mas Imam Sutono ini merupakan leader dari Pasuruan Dev. Jika kalian ingin mencari lebih lanjut atau ingin tahu tentang Pasuruan Dev, bisa follow Instagramnya di Pasuruan Dev. Oke, untuk webinar kali ini akan kita mulai. Dan juga untuk mematikan mikrofon selama sesi materi disampaikan, dan untuk kameranya boleh opsional. Dan untuk pertanyaan seputar materi nanti bisa disampaikan melalui Slido. Link akan saya bagikan di kolom chat. Nanti bisa diklik di situ untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Jadi misal nanti di tengah-tengah materi Anda teman-teman semua bingung atau teman-teman semua ingin bertanya, langsung saja di link Slido. Nanti akan saya bagikan di kolom chat. Dan juga nanti kalian boleh ikut bergabung di grup diskusi putar web dev ini. Nanti saya akan kirim link di kolom chat, link grup WA-nya. Dan pada akhir sesi nanti mohon untuk mengisi kuesioner, dan linknya juga akan saya share di kolom chat. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut untuk pembicara kita, Mas Imam Sutono. Oke, Mas Imam, waktu dan tempat saya persilakan. Udah kedengeran ini ya, Mas? Udah jelas belum? Oke, sudah jelas, Mas. Aman. Siap. Terima kasih, Mas. Oke, aku share screen dulu aja ya.
kelihatan belum ya share screenku, Mas? Halo? Udah kelihatan belum ya screen slide-nya? Aman, aman Mas, aman. Siap. Oke, terima kasih Mas Riko atas pembukaannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman yang udah hadir pagi ini di webinar kita antara kolaborasi antara Peduli Digital bersama Pasuruan Dev ya. Terima kasih teman-teman udah hadir dan bisa ini ya melawan rasa malas dan rebahan selama libur panjang ini ya. Jadi daripada cuma rebahan, mending kita belajar bareng gitu, biar liburannya lebih bermanfaat gitu ya. Dan semoga webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar dan di webinar kali ini. Oke, kali ini kita akan belajar bareng mengenai gimana sih memulai karir sebagai web developer itu. Web developer itu kerjanya ngapain aja sih, terus apa aja yang harus disiapin agar untuk kita bisa memulai karir sebagai web developer kayak gitu. Mungkin sebelum itu aku mau kenalan dulu kali ya. Oke, namaku Imam Stono. Aku sekarang kerja di carikosan.com sebagai software engineer. Jadi carikosan.com itu kayak apps untuk pemesanan akomodasi inap sewa gitu. Jadi bukan hotel tapi kayak kos-kosan, kontrakan petak kayak gitu. Di situ kita bisa nyari, bisa misal teman-teman punya kos-kosan juga bisa daftarin di situ kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman mau kepoin aku punya sosial media Instagram @imam.stono, wajib follow ya teman-teman nanti, dan nanti kalau misal mau bikin story jangan lupa tag juga. Nah, terus Facebook juga ada, username-nya Imam Sutono 1027 dan juga di Telegram username-nya Imam Sutono kayak gitu. Jadi selain sebagai kerja di cari kosan, aku juga sekarang kesibukannya bantu-bantu di Pasuruan Dev. Gitu. Pasuruan Dev itu komunitas berkata di Pasuruan. Dan juga seperti yang dibilang Mas Riko tadi, aku sekarang juga mahasiswa aktif di BINUS jurusan Teknik Informatika. Oke, udah ya. Kita langsung aja ke materi mungkin ya. Nah, nanti Suaranya hilang Mas. kerja Nggak putus-putus. Udah. Nanti juga aku mungkin gajinya web developer itu berapa kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah peluang karirnya. Menjanjikan nggak sih karir sebagai web developer ini di masa depan kayak gitu? Dibutuhkan industri nggak sih web developer itu? Nah, terus ada lagi yang ketiga persiapan. Persiapan ini hal-hal yang harus kita siapkan gimana untuk menjadi seorang web developer. Apa aja persiapannya kayak gitu. Terus yang keempat adalah bedah website. Jadi mungkin nanti dikit-dikit kita akan membedah website, komponen-komponennya apa aja di website itu, dan gimana sih cara bikinnya sehingga bisa jadi website seperti itu. Kayak gitu. Codingnya gimana sih? Yang pertama, kenapa kita kenalan dulu ya sama website. Apa sih website itu? Yang pertama, website itu adalah kumpulan halaman di internet yang memuat berbagai informasi. Ya, tentunya kayak website itu bisa kita analogikan sebagai sebuah koran gitu ya. Nah, di koran itu kan banyak banget informasinya. Nah, ada halaman 1, halaman 2. Nah, itu masing-masing halaman itu bisa kita analogikan seperti sebuah website.
Tentunya informasi yang dimuat di website itu tergantung dengan tujuan diciptakannya website itu buat apa. Kan kalau misal kita kelompokkan ya, kayak ada misalnya blog itu biasanya berisi tulisan ya, entah itu curhatan pribadi atau apa tutorial atau apapun gitu kan. Biasanya kalau blog itu berupa tulisan. Terus konten yang lainnya itu e-commerce misalnya. Kalau e-commerce kan informasi yang ditampilkan itu produk-produk kayak gitu. Jadi kan terus company profile misalnya itu profil perusahaan atau sekolah kayak gitu kan. Jadi itu bermacam-macam informasi yang ada di website itu sesuai dengan tujuan diciptakannya website itu. Nah, kedua adalah website diakses di web browser menggunakan URL. Nah, misal kalau Zoom ya, kan biasanya linknya itu zoom.us kayak gitu. Terus google.com, twitter.com, facebook.com. Nah, itu URL-nya kan. Nah, diakses melalui web browser. Web browser itu contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, UC Browser, dan lain-lainnya. Banyak. Jadi website itu diakses lewat browser menggunakan URL. Nah, terus yang selanjutnya adalah saling terhubung. Website ini antar website satu atau antar halaman website itu saling terhubung, teman-teman. Jadi misal ada domain URL namanya imamsutono.com. Nah, itu aku kasih tombol untuk ke Facebookku itu bisa. Jadi dari imamsutono.com ke facebook.com itu bisa saling terhubung kayak gitu. Dan semua website yang ada di internet itu bisa saling terhubung melalui hyperlink text kayak gitu. Terus secara websitenya pertama kali itu yang penemu website adalah Sir Timothy John Berners-Lee atau biasanya disingkat Tim Berners-Lee kayak gitu. Nah, beliau ini adalah seorang peneliti sebenarnya di CERN atau di Eropa ya. Conseil Européen pour la Recherche, itulah pokoknya ya. Atau kalau di bahasa Indonesia itu Dewan Riset Eropa untuk nuklir kayak gitu. Kepikiran gimana sih untuk mengupload atau membuat sebuah tempat informasi sehingga para peneliti di tempat ia bekerja itu bisa berbagi informasi dan saling update kayak gitu informasinya. Nah, akhirnya beliau membuat sebuah World Wide Web kayak gitu akhirnya, dan pertama kali dirilis tahun 1991 yang akhirnya source code-nya itu dipublish untuk publik gratis pada tahun 1993 gitu. Itu secara website. Nah, terus website pertamanya adalah teman-teman bisa lihat di info.crn.ch. Nah, itu website pertama yang ada di dunia kayak gitu. Nah, ini kan mengenai World Wide Web ya kayak gitu. Nah, ini website pertama dari Pak Berners-Lee tadi. Nah, terus setelah kita tahu website itu apa sih, sejarahnya gimana, nah, terus sesuai dengan topik yang ada di webinar kali ini, web developer itu apa sih? Siapa sih dia? Apakah sama tukang cilok, membuat cilok? Nah, web developer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk dari awal ya, dari membuat website dari awal, mulai merancang, membuat coding, dan juga memelihara websitenya. Jadi nggak semua orang yang bikin website itu bisa dibilang web developer, karena sekarang kan banyak banget tools yang bisa kita gunakan untuk membuat website tanpa coding, ya kan, tinggal drag and drop kayak gitu, tanpa kita harus mengerti bahasa pemrograman. Nah, kalau gitu sebenarnya nggak bisa dikategorikan sebagai seorang web developer, karena web developer itu merancang
dan juga sampai memelihara. Jadi membuat websitenya dari nol kayak gitu. Nah, terus dalam web developer itu umumnya dikelompokkan menjadi dua sih, teman-teman. Ada yang namanya front end dan juga back end. Nah, sesuai namanya front end. Front itu dia berarti kerjanya di depan atau dia bertanggung jawab langsung kepada user. Nah, seorang front end ini tugasnya itu membuat tampilan dan juga interaksi antara website dengan pengguna. Jadi misal ada desain, biasanya dari desainer ya, udah ada desain website. Nah, yang menerjemahkan desain ke tampilan website itu seorang front end, kayak gitu. Jadi selain tampilan juga dia bertanggung jawab untuk membuat interaksi antara website dengan pengguna. Misal penggunanya, usernya klik button terus apa muncul loading kayak gitu ya. Nah, itu tugasnya seorang front end. Terus misal gimana, jadi kalau dibuka di PC itu masih bagus, dan juga kalau dibuka di mobile, di HP itu masih tetap rapi kayak gitu. Itu tugasnya seorang front end. Biasanya front end ini bekerja sama langsung dengan desainer kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya back end di balik layar atau di dalam sistem websitenya kayak gitu. Jadi berbeda dengan front end, back end itu tugasnya untuk mengelola sistem website seperti server, database, dan juga aplikasi. Jadi kan misal kalau kita ada website untuk daftar akun. Nah, kan kalau pas user klik daftar, terus kan ada proses untuk memasukkan data user ke database ya. Nah, itu tugasnya seorang backend untuk gimana nyambungin website ke server, gimana ngelola data yang diinput oleh user ke database, dan juga gimana data yang ada di database itu bisa ditampilkan di website oleh seorang front end kayak gitu. Jadi ini saling tergantung keduanya ini. Jadi kalau misal kita analogikan sebagai pas ini ya, bangun rumah, front end itu yang tugasnya bagian ngecat rumah kayak gitu, terus pasang lantai atau pasang pintunya itu mau dibuat gimana biar nyaman, biar mudah untuk dibuka tutup, nah, kayak gitu. Dan seorang back end itu tugasnya sebagai tukang ini ya apa yang itu nyampur semen, pasir sama air kayak, terus yang nyediain kayu, yang nyediain batu dan bahan-bahan lainnya untuk nantinya dipakai front end membangun rumah biar rumahnya itu bagus kayak gitu. Cuma perumpamaan ya, ini bukan merendahkan pekerjaan atau cuma analogi aja gitu. Nah, terus dari situ peluang karir web developer itu gimana sih ke depannya? Apakah emang dibutuhkan industri atau gimana kayak gitu. Nah, kalau peluangnya pasti insya Allah sangat menjanjikan, teman-teman. Karena ini kan sekarang semua orang itu butuh banget sama yang namanya website. Siapa sih sekarang yang nggak butuh website? Nah, mulai dari perusahaan gede, perusahaan kecil, bahkan orang-orang yang jualan di pinggir jalan sekarang kan juga udah go online ya, butuh website juga untuk jualan kayak gitu. Nah, terus misalnya sekolah, sekolah kan juga punya company profile gitu ya kan, profil sekolahnya, website. Nah, terus termasuk juga pribadi. Aku bikin juga sih untuk pribadi, untuk imamsutono.com. Teman-teman bisa buka aja imamsutono.com. Tapi kayaknya nggak bisa karena domainnya nggak diperpanjang. Nah, balik lagi, itu semua sekarang butuh website. Perusahaan mana sih yang
nggak butuh website untuk menjalankan bisnisnya, baik itu bidang apapun ya. Nggak, kalau dulu itu yang mungkin yang butuh website cuma perusahaan-perusahaan IT doang. Nah, sekarang semua perusahaan itu pasti butuh sih website, karena dari website itu kan bisa mendatangkan pelanggan kayak gitu, bisa menaikkan status perusahaan juga kan kayak gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan untuk website. Nah, website nggak bisa jalan, website nggak bisa ada tanpa web developer. Jadi kalau semua butuh website, berarti kan semua butuh web developer kayak gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan oleh industri saat ini web developer itu. Nah, yang kedua adalah serba online tadi ya. Sekarang apa-apa online. Apalagi sekarang kan pandemi kayak gitu. Jadi orang-orang mungkin lebih membatasi aktivitasnya di dunia nyata kayak gitu, di apa, keluar rumah, aktivitas keluar rumah. Jadi apa-apa serba online sekarang kan. Misal beli baju, beli makan, kan semua serba online sekarang. Nah, itu kan butuh website juga. Nah, itu peluangnya besar banget di situ. Terus banyak jalan. Untuk menjadi web developer itu kita nggak cuma apa jadi dari satu jalan. Misal kerja di kantor full time doang, nggak gitu. Web developer itu bisa jadi part time, freelance atau remote kayak gitu. Jadi banyak cara untuk kita bisa berkarir sebagai web developer. Misal freelance ya, kan banyak banget sekarang di website freelance kayak freelancer, terus project, step.id, terus Upwork, itu banyak banget yang membutuhkan tenaga freelance web developer kayak gitu. Teman-teman bisa cek aja sendiri nanti, dan itu benar-benar prospeknya bagus banget. Apalagi freelance kan mungkin kita nggak terikat, jadi kita bisa ambil banyak project sekaligus kayak gitu. Itu dari teman-teman sendiri nanti ngaturnya kayak gimana. Nah, terus gaji. Kalau gaji itu seorang web developer itu berapa sih ya? Lumayan tuh kok. Kalau gajinya web developer itu lumayan. Bisa kok buat kasih market doi. Bisa banget. Berapa sih gajinya? Nah, ini aku ambil dari payscale.com, itu 60 juta per tahun. Kayak gitu. Itu rata-rata gajinya ya. Terus kalau dari cleans.com, gaji web developer itu yang paling rendah aku ngecek tadi itu 3 juta, dan ada juga yang sampai 17 juta. Nah, itu kalau gaji mungkin tergantung dari perusahaannya masing-masing ya, dan juga role apa yang kita pegang di situ. Jadi bisa jadi semakin besar perusahaannya, semakin besar tanggung jawab yang kita kerjakan, semakin besar pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita, itu bisa jadi semakin besar juga gajinya. Nah, ini 60 juta ini belum termasuk bonus atau misal ada profit sharing kayak gitu ya. Ini gaji pokok. Rata-rata gaji pokok web developer di Indonesia itu 60 juta. Atau kalau tadi di Amerika itu berapa ya? Lupa. Kan biasanya per jam ya. Per jam itu hampir 500.000 per jam. Kalau di US biasanya sampai segitu gajinya. Nah, itu kan kalau kita nggak harus di Indonesia kan kita bisa cari kerjaan di luar negeri di via freelance atau remote. Nah, itu lumayan banget gajinya orang web developer gitu. Nah, terus apa sih yang membuat kita harus atau prospek banget jika kita ingin menjadi web developer? Nah, menurut data terbaru yang ini aku ambil tadi pagi ya, ada 1,81 miliar website yang terdaftar sampai sekarang.
dan yang aktif itu 400 juta. Nah, tadi aku lihat itu pasti naik, angkanya naik terus per detik gitu. Nah, dengan kenaikan ini kan pasti website itu ada terus, setiap detiknya ada website baru. Nah, untuk membuat website baru itu kan butuh web developer. Nah, ini berarti kebutuhan akan website itu tinggi banget, dan ini akan berbanding lurus dengan kebutuhan web developer kayak gitu. Nah, kan juga di Indonesia kalau kita tahu masih programmer atau web developer itu masih langka kayak gitu kan. Masih banyak banget lowongan-lowongan, terutama di startup biasanya ya, yang banyak buka lowongan itu banyak yang cerita kalau di Indonesia itu masih kekurangan banget tenaga web developer. Nah, itu berarti prospek banget untuk kita perjuangkan gitu. Nah, terus yang ketiga, persiapan apa sih yang harus kita siapin untuk bisa berkarir sebagai web developer kayak gitu. Mungkin untuk awal ya, untuk awalnya kita harusnya mengerti dasar-dasar websitenya itu gimana. Website itu terdiri dari apa aja sih. Nah, ini aku ambil dari kelasnya di coding. HTML itu anatominya ada 3. Kalau kita misalkan sebuah tubuh manusia, website itu anatominya ada 3 macam. Jadi ada HTML, CSS, sama JavaScript. HTML ini tugasnya sebagai kerangka kayak gitu, kerangka tubuh manusia. Jadi kalau di website itu HTML ini berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen yang akan ditampilkan di website tersebut. Misal kayak button atau tombol gitu ya, input, terus paragraf, teks. Nah, itu tugasnya adalah dari HTML, yang nyediain komponen-komponen itu HTML-nya. Nah, kalau umpama tubuh manusia cuma ada kerangkanya, kan serem ya, serem. Nah, itu nggak bagus kan. Nah, akhirnya ada yang kedua, yaitu CSS. CSS ini bisa kita ibaratkan sebagai kulitnya manusia yang membungkus kerangka tadi. CSS ini juga berfungsi sebagai kaos, celana, dan juga sepatu misalnya kalau di gambar ini ya. Jadi nggak serem lagi, jadi lebih cakep, lebih cantik, websitenya lebih enak dilihat dengan adanya CSS ini. Jadi tugasnya CSS ini untuk mempercantik tampilan website gitu ya. Kan misal yang tadi itu, yang website pertama tadi ya, kan nggak ada CSS-nya sama sekali, cuma HTML full ya. Kan jelek ya, cuma teks itu aja kan, nggak enak, males bacanya gitu. Nah, itu tugasnya CSS untuk memperbaiki tampilan sebuah website. Nah, terus ada lagi yang ketiga, yaitu JavaScript. HTML sama CSS itu kayak kerangka sama kulit. Nah, kerangka sama kulit kalau nggak ada otak, nggak bisa jalan kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Jadi JavaScript ini berfungsi sebagai otaknya yang membuat website itu lebih interaktif dan dinamis. Kan misal website kita cuma ada HTML sama CSS. User pakai website kita itu ya cuma bisa scroll, cuma bisa lihat-lihat kayak gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu juga bisa berpengaruh ke UX, user experience-nya atau pengalaman usernya. Jadi, ini websitenya bosenin banget. Udah, akhirnya dia nggak balik lagi ke website kita karena nggak bisa diapa-apain, cuma jangan lihat-lihat doang. Nah, dengan adanya JavaScript, website kita bisa lebih interaktif dan dinamis. Kayak gitu. Misal ada button, klik daftar, terus dia muncul loading. Nah, setelah muncul loading, dia ada pop-up berhasil. Selamat. Nah, itu kan bisa membuat user lebih lebih seneng kayak gitu kan.
lebih informatif juga website kita. Jadi nggak cuma diem aja, nggak bisa diapa-apain. Jadi JavaScript ini bisa membuat user berinteraksi dengan website kita, kayak gitu. Juga kalau misalnya JavaScript itu bisa juga untuk ngambil data, tuh. Jadi kalau tahu jQuery ya, Ajax kayak gitu, atau Fetch yang terbaru itu Fetch. Nah itu kita bisa juga ngambil data dari server atau untuk kita tampilkan di website kita, kayak gitu. Nah terus yang pertama ya HTML. Struktur dasarnya HTML itu ada 3 gitu teman-teman. Ada tag HTML, terus tag head, sama body. Nah semua dokumen HTML itu harus diawali dengan tag HTML kayak gitu. Ini berfungsi untuk membuka dan menutup dokumen HTML kayak gitu. Jadi semua ini tag ini menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML kayak gitu. Nah, terus ada lagi namanya head. Head ini isinya adalah atribut-atribut properti yang ada di website kita. Misalnya judul websitenya apa. Terus kita juga bisa nambahin icon yang kalau di browser itu sebelahnya apa judul ya. Nah, itu kita bisa setting di dalam head. Terus di head itu juga bisa nambahin deskripsi. Terus juga biasanya buat import CSS. Jadi kita ngambil file CSS atau nambahin style CSS di head ini. Nah, terus yang ketiga adalah body. Body ini adalah tag yang menampung semua konten yang ditampilkan di dalam website. Kayak gitu. Jadi semua komponen-komponen yang ada di website itu kita masukin ke tag body ini. Nah, di body ini bisa macam-macam ya, bisa banyak tag-tag yang lain. Misalnya header untuk yang berfungsi buat headernya website. Terus main ini main kontennya, konten utamanya website itu. Terus ada lagi footer. Nah, sebenarnya banyak banget sih, banyak yang lainnya. Misal aside gitu dan yang lain-lainnya itu banyak. Teman-teman bisa cek aja di W3 School sih sebenarnya. Nanti ada, aku kasih linknya. Terus apa sih yang harus dipelajari ketika kita pengen jadi web developer itu ya kan? Tadi udah aku omongin tentang prospek itu gimana. Nah, mungkin teman-teman, wah ini aku mau Mas, mau jadi web developer nih. Nah, apa sih yang harus dipelajari ketika kita ingin menjadi seorang web developer? Nah, apa aja itu kita kembalikan ke spesialisasinya teman-teman masing-masing. Jadi apakah kan tadi ada dua ya, front end sama back end. Teman-teman mau pilih yang mana dulu? Front end apa back end? Kayak gitu. Nah, kalau front end itu ada 3 yang wajib, yaitu HTML, CSS, sama JavaScript. Karena anatomi utama website tadi kan ketiga ini ya, HTML untuk komponennya, menampilkan komponennya, terus CSS untuk mempercantik tampilannya, dan juga JavaScript untuk agar website kita lebih interaktif dan dinamis kayak gitu. Nah, kedua adalah UI UX, user interface, dan juga user experience. Karena tugas front end ini kan buat itu kan membuat tampilannya website. Nah, nggak harus paham banget, tapi setidaknya kita harus tahu dasar-dasarnya UI UX itu gimana agar nanti kalau membuat tampilan bisa membuat user itu nyaman kayak gitu, bisa membuat doi nyaman. Nah, terus ada lagi framework front end seperti Bootstrap, mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah, framework ini benar
memudahkan kita untuk membuat dan juga mengatur tampilan website kita. Jadi dengan framework ini kita nggak harus coding dari awal untuk styling, untuk segala macamnya ya. Jadi udah disediain, kita tinggal pakai aja. Nah itu dipelajari setelah kita tahu dasar-dasarnya, yaitu HTML, CSS, JavaScript dulu. Jangan sampai ke framework dulu sih. Nanti kalau kita udah terbiasa pakai framework dari awal, itu bakal susah kalau kita dapat project misalnya. Dapat project itu nggak boleh pakai framework misal, harus coding dari awal. Nah itu susah karena kita nggak tahu dasar-dasarnya itu gimana. Tiba-tiba kita langsung pakai framework, itu akan kesusahan. Dan juga misal kita ganti framework itu susah banget bakal belajarnya. Jadi dari awal lagi. Nah, kan kalau kita udah ngerti dasar-dasarnya, belajar framework itu akan lebih mudah ke depannya kayak belajarnya, lebih cepat paham. Nah, terus front end juga harus belajar library UI seperti jQuery atau React.js kayak gitu, dan juga macam-macam yang lain. Ini juga membantu kita untuk mempercepat pembuatan sebuah website. Nah, terus kalau back end itu teman-teman belajarnya kan ini ya, tugasnya back end itu lebih kayak mengolah data gitu ya. Dimana data ini dimasukkan ke database dan juga nah, kan biasanya nggak langsung gitu ujuk-ujuk langsung masukin database kan harus diolah dulu kadang. Nah itu teman-teman harus belajar bahasa-bahasa yang bisa untuk pengolahan data itu, misal server side ya, bahasa server side misalnya PHP yang mungkin udah teman-teman tahu, Golang, Ruby, Python, Node.js dan yang lain-lainnya yang merupakan bahasa server side ya. Terus backend juga belajar tentang database karena kan emang tugasnya untuk tadi ya mengelola data dan manipulasi data dari dan ke database. Misalnya MySQL atau Oracle SQL Server dan macam-macam database yang lainnya. Terus kalau framework itu ada, misal kalau PHP ya ada yang namanya Laravel, terus Python itu Flash, oh maaf ini tipe kurang K belakangnya Flash. Dan juga Ruby ada Ruby on Rails kayak gitu. Jadi ini teman-teman yang harus dipelajari ketika kita ingin menjadi seorang web developer. Kembali lagi ke spesialisasi teman-teman, mau ke front end atau back end. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya full stack. Full stack ini dia juga bisa front end, bisa juga back end. Nah, ini lebih susah lagi karena kita harus belajar keduanya. Belajar gimana bikin tampilannya bagus dan juga gimana bisa mengelola data kayak gitu. Jadi gabungan kedua kaum ini jadinya full stack namanya gitu. Nah, terus apa sih yang harus disiapkan itu untuk kita memulai membuat sebuah website yang mungkin ada dua sih yang dasarnya ya, teman-teman. Ini buat front end sih ya. Jadi front end web developer itu cuma sebenarnya butuh dua tools ini, text editor sama web browser itu. Nah, text editor itu aplikasi yang kita gunakan untuk menulis kode ya, bukan menulis surat cinta. Dan juga web browser untuk membuka websitenya. Jadi kita codingnya di text editor, misalnya mungkin kalau teman-teman tahu Sublime Text kayak gitu, terus Notepad++. Kalau aku biasanya pakai Visual Studio Code gitu atau Atom, itu. Jadi itu text editor. Nah, kalau untuk coding text editor itu beda ya sama Microsoft Word misal. Karena kalau di coding itu pakainya plain text, jadi teks asli.
Jadi kita pakainya kayak tadi coding pakai Microsoft Word, karena di Microsoft Word itu merupakan rich text atau teks yang udah diformat. Jadi udah beda lagi teksnya, bukan plain text lagi. Nah, kalau web browser itu banyak sih, kan kita banyak pilihannya, misal Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Safari. Nah, itu bebas sih teman-teman mau pilih yang mana, tapi biasanya yang populer itu Google Chrome sama Mozilla Firefox, karena DevTools ya, di kedua browser ini udah disediain tools-tools yang mendukung seorang web developer untuk membuat website kayak gitu, memudahkan kayak gitu sih. Nah, terus referensi belajarnya ini bisa buat referensi belajar teman-teman. Jadi ada kelas di coding itu yang pertama ya, yang ini ada kelas di coding yang namanya apa sih ya, belajar website dasar gitu lah pokoknya gitu. Jadi ini bisa teman-teman buka nanti untuk memulai belajar tentang web development kayak gitu. Ada juga dari WT School, ini HTML, CSS, JS. Dan juga biasanya kalau JavaScript itu kebanyakan ada di developermozilla.org itu. Gini. Jadi di situ udah lengkap banget dokumentasi tentang web development, terutama JavaScript biasanya. Kayak gitu. Jadi, nah ini juga mungkin kita coba dulu ya, apa bedah website. Tadi ketinggalan slide-nya. Tadi ada bedah website ya. Jadi kita mau kulik-kulik sebuah website itu ada apa aja sih komponen-komponennya. Nah, ini misal kita pakainya itu kita ngelihatnya apa Google Slides ini ya. Nah, seperti yang tadi di HTML strukturnya. Jadi ini sama ya. Jadi semua website ada 3 tag ini. Terus yang di dalam body ini itu menyesuaikan dari website masing-masing kayak gitu. Jadi misal ini ya, yang di atas itu biasanya namanya navbar. Nah, itu biasanya dibungkus tag header dulu. Bentar. Aku coba sih. Coba buka ya, teman-teman. Nah, ini biasanya header ya, tag header. Terus tag header, terus di dalamnya ada tag nav, karena di header itu biasanya ada navigasi-navigasi atau menu dari website itu. Jadi navigasi itu kan buat kita berpindah-pindah halaman atau berpindah-pindah menu di dalam sebuah website. Nah, ini nav. Ini bisa jadi nav ya. Nah, terus ada lagi main. Main itu ini konten utamanya. Nah, konten utamanya kan ini yang slide ini ya. Nah, di dalam main itu bisa banyak banget nested atau tag-tag yang ada apa yang menjadi child sebuah komponen main. Jadi misal di sini di samping itu biasanya tag aside ya, a s i d e gitu. Aside, terus di sini ada kan kalau kontainer itu ada div, ada section, ada figur, kan itu banyak banget. Teman-teman bisa cari tahu lagi nanti. Dan itu kalau di coding tadi udah ada sih, udah dijelasin masing-masing tag itu. Nah, itu ini aside, misal ini apa div, ini itu
aside juga. Nah, terus ada lagi footer. Footer ini sebuah komponen di website yang ada di bawah biasanya kakinya. Nah, ini misalnya ini ya. Ini adalah footer. Tuh. Jadi layoutnya, strukturnya kayak gitu. Jadi ada header yang di atas, main itu konten utamanya, dan footer itu konten yang ada di bawah. Di main itu ada lagi banyak komponen-komponen yang lainnya, dan itu menyesuaikan websitenya kayak gimana, kayak gitu. Nah ini misal, jangan deh. Nah terus gitu sih kalau struktur dasar HTML-nya. Dan ini mungkin teman-teman kalau kita jadi web developer atau secara umum sih ya kita jadi developer secara umum itu nggak cuma belajar bahasa pemrograman doang, nggak cuma teknis kita nyambungin ke server itu gimana, masukin ke database itu gimana, terus bikin tampilan yang bagus itu gimana, tampilan yang responsif sehingga di mobile itu bisa tetap rapi itu gimana. Jadi developer itu nggak cuma belajar tentang itu aja ya teman. Tapi developer juga wajib banget malah ini biasanya lebih penting dan didahulukan dulu. Jadi belajarnya itu tentang problem solving, algoritma. Developer itu tugas utamanya kan menyelesaikan masalah kan ya. Masalah di dunia nyata kita kasih solusinya dengan sebuah website kayak gitu kan. Nah, untuk menerjemahkan masalah ini menjadi solusi itu kan nggak bisa dengan kita cuma belajar bahasa pemrograman. Nah, itu kita belajarnya tentang problem solving kayak gitu. Itu biasanya malah didahulukan sebelum kita belajar coding. Termasuk algoritma sama logika kayak gitu. Jadi biasanya kalau ini ya anak kecil kan Scratch atau buat pembelajaran coding buat anak kecil itu biasanya cuma logika dari kayak yang apa ya game apa itu yang penguin gimana dari titik A ke titik B, belok kiri atau belok kanan. Nah itu kan butuh algoritma, butuh logika kayak gitu gimana bisa sampai ke titik B dari titik A. Nah itu kan kita belajarnya tentang problem solving, algoritma sama logika kayak gitu. Nah oke, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih teman-teman, dan aku kembaliin ke Mas Riko lagi. Monggo Mas Riko. Oke, pemaparan yang sangat menarik dan sangat keren dari Mas Imam Subtono ya. Banyak pelajaran yang berharga pada webinar ini, sangat keren sekali. Mulai dari apa itu website dan sejarahnya itu bagaimana, apa itu web developer, kemudian peluang karirnya itu gimana, dan keren sih untuk peluang karir itu banyak jalan dan semua pasti butuh lah di era kayak gini. Gajinya juga fantastis juga sih, mantap. Dan juga ada dua bagian penting ya dari web developer, yaitu front end sama back end juga. Dan mantap sih. Memang kalau dilihat secara awam itu memang kayaknya sulit sih. Tapi kalau kita pelajari, ya enjoy aja sih sebenarnya. Mulai aja dulu dari, gitu ya. Nah, kayak tagline apa tuh? Kayak pernah tahu. Nah, itu sih. Yang penting itu kan dari niatnya dan niat belajarnya. Apapun tuh bisa. Bisa kok bisa. Menjada wajadam. Ya, betul. Yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Gitu. Betul. Oh ya, untuk teman-teman bila ada pertanyaan bisa
klik link di kolom chat di Slido. Untuk Mas Imam bisa dimulai ya untuk Q&A-nya. Ya, Sudah boleh, banyak, lumayan antusias nih untuk tanya-tanya. Ini nih yang mau tanya Kak, mending ikut bootcamp atau kuliah terlebih dahulu untuk mendalami web dev? Dan bagaimana cara menilai web dev yang dibuat sudah baik dan benar? Itu gimana Mas Imam? Ini dari inisialnya AN itu apa? Siap. atas nama. Mungkin bisa Iya. di-share juga Mas screen-nya, slide-nya. Oke. Sebentar. Di kolom chat Mas. Oke. Jadi tadi memulainya itu dari bootcamp atau kuliah dulu ya. Ya, betul. Jadi kalau memulai itu bisa dari mana saja sih sebenarnya. Tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau aku dulu mulainya dari SMK ya, dari sekolah. Dan kalau di sekolah itu biasanya kan cuma atau di kuliah ya cuma dasar-dasarnya aja. Nah, kalau di bootcamp itu biasanya lebih ke praktikal. Jadi kita belajar dasar-dasarnya dan juga langsung membuat produk kayak gitu. Jadi kalau web dev ya udah kita belajar dasar-dasarnya terus membuat website langsung. Biasanya kayak gitu kalau di bootcamp. Nah, kalau kuliah atau sekolah ya itu cuma dasar-dasarnya aja biasanya. Kita harus inisiatif sendiri untuk oprek-oprek lebih dalam. Kayak gitu. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau kuliah juga itu yang selama ini aku pelajari banyak banget yang belum aku pelajari selama aku belajar otodidak kayak gitu. Jadi kan di kuliah itu ada kayak matematika apa ya lupa nih. Matematika itu apa? Algoritma, logika. Algoritma gitu-gitu kan ya. Iya. Nah itu benar-benar itu sih aku bersyukur sih dapat materi kuliah itu karena materi-materi itu nggak aku pelajari sendiri. Kalau otodidak biasanya males kayak gitu, belajar kayak gitu-gitu kan. Biasanya pengennya langsung bikin Praktikal. aja, praktikal langsung. Iya. Di kuliah itu nguatin dasar dan kalau kita udah paham dasarnya, kita lebih mudah untuk belajar lagi ke depannya kayak gitu. Detail selanjutnya itu gimana? Itu lebih cepat kalau kita udah belajar dasarnya kayak gitu. Terus cara menilai website yang dibuat sudah baik dan benar. Ini mungkin itu ya. Kalau kita membuat sebuah website atau sebisa mungkin dari awal kita itu pasang analytics kayak gitu. Jadi analytics ini berfungsi untuk kita evaluasi apakah website yang kita buat itu udah baik atau belum. Misal baik dan benar ini juga ada kriterianya juga ya. Baik dan benar itu apakah misal kita buat website e-commerce jual sepatu misalnya. Nah, baik dan benarnya itu kita pengen jualan kita laris kayak gitu. Sepatu kita banyak yang beli. Nah, dari situ dari kriteria itu kita bisa lihat kan apakah website ini membantu kita jualan, apakah banyak yang membeli dari website kita kayak gitu. Jadi tentuin dulu kriteria yang baik itu apa, terus pasang analytics sih kalau bisa. Misal Google Analytics kayak gitu kan. Itu bisa buat kita evaluasi apakah website kita itu udah baik atau belum. Seperti itu. Ya, betul sih. Betul apa yang dikatakan Mas Mas. Jadi, baik dan benar itu tergantung
goals kita Ya, atau betul. kriteria kita itu tergantung itu. Misalkan ada website sih dari fitur-fiturnya udah jalan, nah itu kan bisa jadi kriteria. Mm-mm. Tapi balik lagi ke yang bikin yang mau bikin website itu sendiri sih. Seperti itu. Oke, oh ya, pertanyaan selanjutnya ya. Untuk memulai menjadi web developer pemula, enaknya milih front end atau back end, Mas? Dan bagaimana cara mengetahui kita Ya. passion di sana? Hmm, Masalah passion. kalau pemula ya, front end atau back end dulu. Kalau misal pengalamanku di sekolah di SMK itu diajarin front end dulu. Jadi HTML, CSS, kayak gitu-gitu, baru ke back end. Nah, apakah untuk mulainya teman-teman bisa mulai dari mana aja sih? Nanti teman-teman bisa jadi explore dulu apakah teman-teman itu passionnya di front end atau back end. Jadi cobain aja semua. Aku juga dulu gitu, belajar apa aja, HTML, CSS, PHP, udah dipelajarin aja. Nanti dari situ kita baru milih nih, kita udah beberapa apa, kita udah nyobain, kita udah belajar beberapa bahasa. Misal kita udah belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, terus coba deh aku mau belajar jadi back end. Kayaknya front end ini kurang semangat gitu belajarnya. Coba aja back end. Aku dulu juga gitu, coba PHP. Awalnya awalnya HTML dulu sih, HTML CSS. Wah, seneng karena aku juga baru kenal coding juga itu. Seneng banget. Nah, terus ada lagi pelajaran PHP. Nah, itu udah berubah. Aku nggak jadi front end lagi sih. Aku lebih ke back end setelah kenal PHP itu karena emang seneng kayak logika gitu, ngolah-ngolah data kayak gitu. Jadi explore aja sih, cobain semuanya. Untuk kalau di awal belajar perlu pemula, kalau aku dulu sih gitu, baru kenal dunia developer itu, cobain aja semua. Nanti nyamannya sama siapa? Yang mana sama yang mana gitu. Nyamannya yang mana? Nah, nanti itu kita bisa milih sih dari percobaan-percobaan yang udah kita uh, coba sebelumnya gitu. Nah, betul tuh. Karena kan passion itu kan sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Mm -mm. Dan untuk menemukan passion itu tergantung cara cara teman-teman itu menemukannya gimana. Iya. Dan yang seperti dikatakan Mas Imam tadi kan, kayak nyobain semuanya baru wah aku senang di sini nih. Oh, udah tinggal kupas sampai dalam-dalamnya Ya, bener. di yang paling senang. Dan untuk kalau expert ya itu tadi milih salah satu baru didalami sampai pas nanti kan bisa expert di situ. Hmm. General atau expert. Nah, untuk selanjutnya nih, bahasa pemrograman apa yang umum digunakan pada perusahaan startup sekarang ini? Hmm. Ini Bahasa katanya yang pemrograman. anonimus nggak dikasih. Siapa ini Mas? Ini kurang spesifik sebenarnya ya. Bahasa pemrograman di sisi mananya ini? Mungkin bisa dijelaskan dua-duanya. Kayaknya sekarang ini lagi trending di apa sih? Kebanyakan pakai apa sih? Dan kondisinya itu kebanyakan pakai apa sih? Ya, kalau front end mungkin sekarang yang lagi hype ya, yang lagi naik daun itu JavaScript ya mungkin ya. Karena kayak misal React.js kan itu kita Nah, bisa bikin apa layout HTML tanpa HTML kan ya, pakai JavaScript. Jadi bikin tampilan websitenya itu pakai JavaScript. Nah, kalau front end mungkin itu ya Mas yang lagi umum digunakan, yang lagi banyak dipakai. Terus React.js itu tadi ya. ya JavaScript. Heeh. Kalau CSS, CSS-nya sih sebenarnya banyak ya pengembangannya kayak Less, Sass kayak gitu. Itu juga banyak dipakai juga. Tapi mungkin kalau
di Indonesia nggak terlalu nggak terlalu terkenal gitu ya Mas. Kalau itu CSS. Kalau yang back end ya, back end ini mungkin kayak masih PHP ya Mas. Iya, kalau di timuran masih banyak yang menggunakan Banyak yang PHP. PHP, tapi sekarang itu mulai banyak bermunculan bahasa-bahasa baru kan, kayak tadi Golang, terus Ruby, Nah, Python itu mungkin itu yang lagi naik-naiknya sekarang. ya, Kalau Golang itu Tokopedia, tahu Tokopedia ya pakai betul. Golang. Terus dari teman kemarin juga Telkom, developernya Telkom itu pakai Golang juga. Terus Ruby itu Bukalapak yang pakai Ruby. Python apa ya? Ada, aku lupa deh. Nah itu pokoknya yang selain PHP ya, ketiga bahasa ini sih kayaknya yang lagi naik-naik. Golang, Ruby sama Python, kayak gitu. Ya, berarti di startup di Jakarta itu udah mulai bermigrasi ke tiga bahasa tadi, Mas. Iya Dari benar. Golang, terus Python, dan Ruby on Rails. PHP mulai dibully sekarang. Ya, tapi sebenarnya masih banyak sih Iya software masih yang lah. masih gunain. Itu Jadi buat teman-teman nggak perlu itu ya, nggak perlu wah ada Golang, aku harus belajar Golang. Pilih dulu aja yang suka, misal HP dulu, ya nggak apa-apa, HP dulu. Nanti kalau OOP-nya udah lancar, udah ngerti konsepnya, pindah bahasa itu gampang ya Mas. benar. Jadi jangan cuma ikut-ikutan gitu ya Mas ya. Jadi sesuai project misal deadline 2 minggu, sementara kita bisa nyampe PHP. Nah, pengen ikut-ikutan pakai Python misal, nggak selesai projectnya ya. Ya dimarahin juga kan nanti. Iya, Jadi project melayang, uang hilang. itu benar. Kan sesuai kebutuhan juga. Tapi Iya, jangan betul, betul. cuma ikut. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah dalam pengembangan web, para developer harus memperhatikan suatu accessibility pada konten web? Si Mas Ridwan Maulana. Banget, sebenarnya harus diperhatikan banget. Soalnya sekarang kan pengembangan website itu juga ditujukan ke para mungkin difabel ya, maaf. Jadi kayak aksesibilitas itu mulai dikembangkan untuk pengembangan HTML misalnya kan. Sekarang ada screen reader, terus dimana kita kalau pakai screen reader itu biasanya yang header itu dibacanya beda, atau pakai teks strong di HTML itu ada penekanan kayak gitu. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman untuk masalah aksesibilitas itu. Oke, mantap, mantap. Oke, nih dari Mas Sugeng Gemilang, apa yang harus dipelajari sebagai front-end developer? Mungkin balik ke materi tadi ya, yang dasarnya itu ada 3 Mas, di HTML, CSS, sama JavaScript kayak gitu. Itu sih mungkin yang front end ya, dasarnya yang harus dipelajari. HTML buat nampilin komponennya, terus CSS itu buat mempercantik tampilannya, sama JavaScript itu buat agar websitenya lebih interaktif dan dinamis gitu. Dan mungkin itu ya Mas ya. Ya, Bisa nanti misal pengen webnya lebih powerful lagi, bisa ditambahkan framework atau library seperti Bootstrap, atau bisa menggunakan React juga gitu ya. benar-benar. Itu kan lagi hype. Nah, ini dari serta lagi, apa sih API itu dan untuk apa? Nah, Nah, menarik ini. bukan API ya.
API. API itu uh, Application Programming Interface ya, kalau kepanjangannya. Jadi API itu bukan cuma ini ya, mungkin kalau kita kenal API itu buat nyediain data dari server, klien request data ke API server dan API-nya ngembaliin data. Bukan bukan terbatas itu sih sebenarnya API. Jadi lebih luas, API itu semua apa ya yang disediakan oleh sebuah bahasa pemrograman kayak gitu. Di fungsi-fungsi yang ada di bahasa pemrograman itu bisa juga disebut API. Nah, mungkin yang umumnya emang kita tahu itu apa yang tadi yang kita minta data ke server terus lewat API dan API ini menerima request gitu ya. Jadi dari klien request ke API, API ini memproses si klien ini minta apa sih, minta data apa, kayak gitu. Misal minta data produk. Nah, si API ini connect ke database. Database aku butuh data produk nih. Oke, nanti di database ngembaliin data produknya, diolah di API dan biasanya data matengnya sih ya nanti dikirim ke klien untuk ditampilkan di website gitu. Mungkin cukup jelas ya. Bisa ada feedback atau tanya lagi monggo. Nah itu sih. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi, monggo Boleh. di slide bisa atau langsung unmute unmute mic bisa langsung ngomong. Oke, ini pertanyaan lain. Mau tanya Kak, kalau mau mendalami front end developer, menurut Kakak framework apa yang mudah untuk dipelajari? Apakah Vue.js atau React.js? Nah, ini yang happy. Menarik. Kalau yang mudah dipelajari ya, apa ya? Soalnya aku juga belum ini sih mendalami Vue. Sekarang kalau kalau aku sendiri pribadi itu dan juga di kantor ya di kerjaan itu pakainya React.js. Kenapa? Karena aku kan udah ini karena ini React.js itu kan pakai JavaScript asli kayak gitu ya teman-teman. Jadi plain JavaScript. Jadi kalau aku kan sebelumnya udah paham, udah kenal dengan JavaScript. Jadi kalau belajar dan pakai React.js itu lebih enak karena di React itu nggak berubah bahasanya, tetap JavaScript yang asli. Jadi aku nggak perlu terlalu banyak belajar hal baru. Udah, kalau di React itu biasanya yang dipelajari adalah ini life cycle ya. Jadi ada komponen did mount itu ketika website di render pertama kali atau unmount itu ketika website ditutup gitu. Jadi cuma belajar life cycle-nya terus fitur-fitur di React-nya itu apa kita pokoknya udah paham JavaScript insya Allah gampang untuk belajar React kayak gitu. Nah kalau Vue kan ada banyak apa ya istilahnya sugar sugar apa ya itulah magic-magicnya gitulah ya. Jadi di tag-tagnya itu kan ada V, EA, V, model, model V itu kan. ya, Kalau kita ya, nggak paham dasar-dasarnya JavaScript ini ngapain nggak tahu. Pokoknya gitu aja. iya sih. Ngapalin itu juga kalau kita nggak biasa agak susah juga. Itu sih. Mungkin kalau yang paling mudah itu kalau menurutku React.js. Selama teman-teman sudah paham JavaScript-nya gitu. JavaScript. Tetap tetap harus Ya, belajar dasar JavaScript-nya. betul. Ya, bener sih. Yang pertama itu harus menguasai JavaScript dulu lah. Mm -mm. Baru nanti framework itu mengikuti. Mengikuti. Terserah teman-teman itu pengennya mana. Mm. Boleh lihat dulu mungkin setting-setting unggulan kelebihan Mm -mm. atau kekurangan dari masing-masing framework. Baru coba sih coding-coding dikit.
lihat bedanya, itu lebih enak mana gitu. Nyamannya Nanti sama. mengikuti lah. Enaknya sama dia, iya. Aduh, sakit. Curhat kan. Oke, curhat. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Bisa langsung open mic atau unmute dari mikrofonnya. Boleh tanya langsung. Monggo. Atau gimana teman-teman? Atau mau refresh di slide dulu? Jangan malu-malu. Nah, ada pertanyaan nih. Lagi, bagaimana sistem pekerjaan di perusahaan startup? Apakah setiap individu memegang job masing-masing atau job diselesaikan secara tim? Ini gimana nih, Mas? Kalau sistem pekerjaan ya itu kembali lagi ke masing-masing perusahaan sih, bisa jadi beda-beda ya. Kalau biasanya itu, kalau aku ya mungkin masing-masing ada yang tas untuk masing-masing, ada juga yang dikerjakan secara tim gitu. Jadi dibagi, kan ada misal ada mobile developer, ada web developer itu ada front end sama back end kayak gitu. Jadi kalau spesifik ke tugas untuk front end ya udah berarti yang front end tadi yang ngerjain kayak gitu. Jadi ada juga yang selesaikan secara tim, itu kayak ini sih, lebih ke manajemen, kayak ngerancang websitenya gimana, terus lebih ke hal-hal non teknis sih kalau tim itu biasanya gitu sih. Oke. Ya, jadi tergantung dari perusahaannya itu pengennya gimana. Biasanya ada yang biasanya software sih masih dipegang individu-individu. Terus kalau startup itu kebanyakan ya ada tim, ada individu, tergantung dari leadernya itu pengennya gimana. Tergantung masing-masing perusahaan. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri setelah ini. Dan mungkin kalau teman-teman terasa ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa join di grup diskusi WA. Untuk linknya udah ada di kolom chat ya. Oke. Mungkin cukup sih mas pertanyaannya dari teman-teman. Terlihat saya juga antusias sekali. Mantap lah. Oke. Oke, buat teman-teman setelah ini jangan lupa untuk ngisi feedback atau kuesioner. Ini akan saya share. Itu nanti juga buat kita tahu sih berapa dari teman-teman dan juga dari kita sendiri itu gimana untuk sesi webinar kali ini, Pak. Dan akan kita perbaiki untuk ke depan. Oke. Cukup mas. Oh ya, mengingatkan untuk apabila ingin lebih tahu lebih detail tentang kode digital apa, bisa mengikuti Instagram kami di @digital. Bakal ada info terkait webinar selanjutnya. Jadi kita akan maraton 1 bulan ini setiap minggu. Jadi pantengin terus info. Dan juga untuk pengen tahu tentang Pasuruan Dev, monggo diikuti di Instagramnya @pasuruandev. Di situ infonya menarik-menarik, keren deh pokoknya. Atau ke ini, ke link grup Telegram ada juga. Oke. Pasuruan Dev gitu. Mantap. Ada Telegram tuh, tinggal diskusi aja di sana. Tinggal tanya apa aja. Oke. Oke, teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Kita sesi foto bersama.